Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini Allah pertemukan kita kembali dalam halaqah pendidikan, kajian pendidikan dan perjuangan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pertemuan kita sebelumnya pembahasan tentang apa? Silakan. Tujuan pendidikan Islam. Berbicara tentang konsep minimal harus ada 4 yang harus dituntaskan. 1 tujuan, 2 program, 3 kurikulum, 4 evaluasi. Dan pembahasan ini juga masih dalam tema tujuan pendidikan Islam ini. Pada pertemuan sebelumnya, ikhwah, barakallahu fikum, apa yang kita bahas? Ada yang punya catatan? Sekedar murajaah dulu agar nyambung dengan materi yang sekarang. Tafadhal. Silakan. Apa pembahasannya? Karena pembahasan sekarang ini berkaitan dengan sebelumnya. Kayaknya harus dikasih stimulusnya. Hadiah baru bisa jawab. Tafadhal. Nah. Antum hadir kemarin? Apa pembahasannya? Iya, tujuan pendidikan itu spesifiknya apa? Ya, tujuan itu. Bukan. Coba tengok apa yang antum catat bulan yang lalu itu. Beliau mencatat tujuan pendidikan Islam agar seseorang terhindar dari kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan. Berarti itu adalah orang muslim.
Islam itu lawannya itu. Sekarang pembahasan kita adalah sifat-sifat orang muslim. Dan ini penting, bahkan wajib untuk kita turunkan menjadi standar kompetensi lulusan kita. Namun yang penting menjadi catatan, setiap jenjang dan level pendidikan itu tentu ada tahapan-tahapannya. Tingkat TK ini SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3 tentu ada. Dan kita belum sampai kepada pembahasan yang detail per level atau jenjang ini. Masih secara umum. Nanti kan kita sampai pembahasan ke sana setingkat TK apa sih? Sebab ketika menentukan kurikulum tujuan tidak jelas, tak bisa. Namun pembahasan kita ini masih secara umum. Tujuan pendidikan Islam, konsep dasar pendidikan Islam secara umum, tujuannya ini. Manakala kita teliti, manakala kita baca, kita kaji kitab para ulama, kita akan dapatkan sifat-sifatnya orang muslim. Dan di antara kitab yang bagus, saya cari PDF-nya tidak dapat. Sudah bertahun-tahun saya mencari PDF-nya tidak dapat. Kitab aslinya ada dan terjemahannya juga ada. Karya Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah ta'ala, salah seorang murid senior Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang berjudul Al-Arba'una Hadithan fi Syakhsiyatil Islamiyah, 40 hadis tentang kepribadian muslim sejati. Khulasatul kalam, ringkasan dari tujuan pendidikan Islam itu apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu menjadi muslim sejati. Maka buku seperti buku Syekh Ali Hasan ini, 40 hadis tentang kepribadian muslim sejati ini adalah hal yang penting untuk kita baca. Dan ini diturunkan kita konsep menjadi di lembaga pendidikan kita, menjadi kurikulum di lembaga pendidikan kita. Baik. Nah, ini. Jadi mau tahu kepribadian muslim, nah ini dia bukunya. Seperti apa tuh? Orang Islam tuh seperti apa? Bukan hanya yang berKTP kan Islam. Baik. Atau lebih panjang lagi, ini ada kitab. Ada 12 jilid. Namanya Nadratun Na'im fi Makarimi Akhlaqir Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam. Ini 12 jilid. Saya sering ceritakan ini karena jadi rujukan utama saya, dan ini kitab sangat bergembira saya mendapatkannya. Dulu saya dapatkan hadiah di Maktab Jaliyat Makkah Selatan. Ketika itu saya dapat kitab 3 karton. Tangan saya cuma 2, tapi yang satunya tadi mana-mana saya letakkan. Pokoknya ke bawah juga. Ya, sampai di pelataran Masjidil Haram itu orang nengok-nengok saya. Nah, karena hotel dekat, ketika itu dekat bawah towernya. Ya. Jadi salah satu buku yang saya dapatkan itu ini. Wah, ajib, saya bahagia sekali. Ini referensi ensiklopedi tentang akhlak Nabi, figur Nabi. Berbicara tentang pendidikan karakter, kita mesti ingat harus ada minimal berapa hal? 1, ada keteladanan. 2, ada motivasi. Saya ulang lagi. Berbicara tentang pendidikan karakter, minimal ada beberapa hal. 1, ada keteladanan. 2, ada motivasi. 3, ada penegakan aturan atau kedisiplinan. 4, harus ada evaluasi. Siapa yang perlu diteladani? Nabi. Karena Nabi figur ideal seorang muslim itu Nabi. Nah, maka kitab seperti ini jadi rujukan. Namun ini nanti akan kita dapati, ya, ini kan pembahasan tentang akhlak. Tapi yang lengkap, kepribadian itu kan akhlak. Ya. Itu yang saya ceritakan itu di sini disebutkan 200 akhlak terpuji, 161 akhlak tercela. Antum bayangkan itu. Jadi rujukan kita lengkap. Ini jilid 1-nya yang saya bawa ini. Ya.
Di jilid 1 ini sudah disebutkan. Ini ensiklopedi mulai dari huruf alif dan hingga ya. Nah, ini sifat-sifat terpuji itu. Ini bagian awalnya tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat menakjubkan sekali. Ya 200 akhlak terpuji. Ada 161 akhlak tercela. Luar biasa. Baiklah. Tentu dari semua uraian itu, poin-poin itu ada pengelompokannya. Ada kesimpulan-kesimpulannya. Ada bab-babnya. Dari subbab-subbab itu ada bab-babnya, bagian-bagiannya. Di antara bagian yang kita dapatkan dari sifat-sifat seorang mukmin. Entar dulu, ini petanya udah paham ya? Bahwa tujuan pendidikan Islam itu membentuk anak didik manusia, siapapun yang ikut ngaji adalah orang yang menjadi mukmin atau muslim sejati. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sifat muslim sejati? Banyak. Tetapi di antara yang kita dapatkan, ya, di antara yang kita dapatkan ada beberapa poin yang akan saya sebutkan ini insya Allah. Tapi antum perlu ingat juga dulu. Tarbiyah, pendidikan mestilah dia utuh. Apa sebab? Karena pendidikan Islam itu sendiri pendidikannya bukan pendidikan satu aspek saja. Bukan akal saja, bukan fisik saja, tapi juga ada jiwa. Sekarang dibahasakan dengan kognitif, psikomotorik, afektif. Jauh sebelum itu al-Islam sudah sempurna menjelaskan hati, lisan, anggota badan itulah bagian dari iman. Materi iman itu adalah akidah, ini murajaah baru nih. Akidah, ibadah, akhlak. Akhlak itu luas. Ini ya, akhlak terpuji 200 banyaknya. Cuma kita kurang membaca saja. Kurang mengkaji lebih dalam saja. Makanya mendidik hati, otak, dan jasmani. Dan kalau kita lihat, nah, pada kesempatan ini nggak usah saya sebutkan dulu, dalam konsep pendidikan negara kita sekarang ini, itu juga bisa kita temui bagaimana pemerintah berupaya bahwa ya seperti yang tadi, kognitif, psikomotorik, dan afektif tadi, itu kan upaya pemerintah untuk mendidik dengan didikan seutuhnya. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, tapi pembahasan sebelumnya kan saya coba lagi lihat, kita sekarang lihat yang bagaimana perspektif para ulama kita dulu, kemudian nanti coba kita lihat bagaimana pemerintah kita. Karena sejatinya pendidikan adab sudah cukup. Kalau pendidikan karakter tidak bisa berdiri sendiri, dia ada latar belakangnya. Kalau disebut pendidikan karakter, mesti ada ujungnya bagi kita umat Islam itu karakter imani atau karakter Islami. Apa sebab? Akan ada karakter yang berlandaskan kapitalis. Akan ada pendidikan karakter yang berlandaskan sekuler. Akan ada pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila. Maka pembahasan kita ini pendidikan karakter Islami. Bagaimana sifatnya? Bagaimana indikator-indikatornya? Itulah dia dalam kategori sifat-sifat muslim sejati. Yang pertama, sahihul manhaj, lurus manhajnya atau benar manhajnya. Berada di atas manhaj yang qawim, di atas manhaj yang sahih. Manhajnya lurus. Bagaimana manhaj yang lurus itu? Dalam hal apa manhajnya lurus? Satu, di dalam ilmu. Dua, di dalam berdakwah. Nanti ibadahnya di poin berikutnya.
Ketiga, di dalam bergaul, dalam muamalah. Baik. Siapapun kita didik, pastikan dia memiliki poin yang pertama dari SKL yang ada itu. Lurus manhajnya. Kalau tidak lurus manhajnya, keliru. Dan ingat, guru-guru kita di kalangan Ahlus Sunnah mengajarkan kita betul-betul detail tentang hal ini. Sehingga mereka tulislah kitab-kitab yang sungguh sangat bagus tentang manhaj Ahlus Sunnah, manhajus salaf. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Apa yang antum kenal tentang kitab manhaj? Sebentar. Ini kan pembahasan tentang manhaj. Ini mesti ya ikhwan. Sebab ini umat kita tengah berada dalam fitnah. Ya. Fitnah. Dan orang-orang banyak mengkaji fikih sunnah. Namun manhajnya tidak di atas manhajus sunnah. Sebab salafi, ahlus sunnah, al-firqah an-najiyah tidak semata-mata fikih sunnah, tapi akidah dan manhajnya juga berada di atas sunnah. Banyak yang ahli hadis, tetapi jadinya tidak. Sejatinya dia ahli hadas. Keliru pemahamannya. Apa sebab? Seperti apapun lah air bersih dimasukkan, kalau mangkoknya itu udah kotor, Anda beres tuh. Mangkoknya itu ibarat manhaj, tempat nampungnya. Airnya aqua, asil, apa lagi? Macam-macam merek lah. Jernih. Yang dimasukkan fikih sunnah, yang dimasukkan hadis, kitab Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, bahkan kitab Sunan Abi Daud, Nailul Autar. Mantap. Kajiannya tafsir 30 juz. Kan jernih airnya itu. Namun kalau mangkoknya, wadahnya adalah wadah yang juga memang sudah kotor, udah keliru, udah keropos-keropos, begitu dimasukkan air, karat-karat dia tuh muncul. Itulah pentingnya manhaj. Apa yang kita ketahui tentang kitab, tentang manhaj? Coba kasih tahu saya. Saya nih ikhwan, orang yang sudah capek malang melintang, ya. Makanya pembahasan tentang manhaj ini di mana-mana tempat ini perlu kita tekankan. Nah, saya paham. Seperti apapun mantapnya pembahasan setelah itu, tapi manhaj tak lurus. Tak jelas. Jadi salafi, ahlus sunnah, firqah an-najiyah meluruskan kita nih, membuat hati kita tuh, pemikiran kita itu punya satu wadah yang bersih, kerangka berpikir yang bagus, tidak rapuh. Apa kitab-kitab yang tentang manhaj? Jawablah. Saking banyaknya lupa Ustaz. Ya. Ini kan pembahasan tentang tujuan ini mau tidak mau juga sampai kepada gambaran kurikulumnya secara umum, walaupun detailnya belum ya. Nah, apa sih? Ya, apa judul aslinya? Jadilah dulu. Apa judul aslinya? Setebal apa kitabnya? Punya kan? Allahul musta'an. Belum punya. Ya itu dia. Baik. Apa lagi kitab yang lain? Baiklah, Ustaz Yazid nulis Manhajus Salaf. Manhajus Salaf. Ustaz Abdul Hakim tulis kitab lagi. Apa judulnya? Ya, 40 hadis tentang manhaj. Yang paling besar itu yang syarah besarnya itu.
Tapi sebelumnya beliau tulis kitab Law kana khairan lasabaquna ilaihi. Di kalangan para ulama, apa kitab yang ditulis oleh para ulama tentang manhaj? Banyak. Baik. Dia kalau tidak lurus manhaj, ngajinya Sunan Ibnu Majah, Sahih Bukhari, tapi kita dengarkan entah apa isinya. Keliru. Tetapi nanti ketika fitnah terjadi, maka akan tampak mana orang yang lurus manhaj dan mana yang tidak. Sekian lama walaupun dia sembunyikan yang busuk itu, nanti akan keluar dengan sendirinya. Fitnah diuji, datang fitnah diturunkan Allah untuk menguji juga siapa yang lurus manhajnya dan siapa yang tidak. Nampak nanti itu. Makanya pengkajian tentang manhaj ini penting. Manhaj dalam menuntut ilmu, ini mulai ini manhaj dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmunya kepada siapa? Sebelum Al-Imam Ibnu Sirin atau sebelum para ulama, ya di zaman para sahabat, mereka tidak bertanya dari mana sumber hadisnya, karena semua para sahabat itu udul, adil. Tapi manakala kerancuan di dalam ilmu telah terjadi, kerancuan pemahaman telah terjadi, mereka generasi setelahnya, setelah para sahabat bertanya, samulana rijalakum, sampaikan kepada kami mana rijalmu, mana sanadmu, siapa rawimu, dari mana kamu ambil ilmunya. Al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad mata rantai keilmuan bagian dari agama. Kalau tidak, maka seorang bisa berkata sekehendak dan sekemauannya saja dalam ilmu. Dalam amal juga, manhaj dia dalam ibadah juga harus betul. Ya, tidak boleh terjatuh di dalam pemahaman bid'ah. Dan manhaj dia dalam berdakwah. Bagaimana manhaj dia dalam berdakwah? Kemudian manhaj dia di dalam bergaul seperti apa? Ini panjang. Nanti ini banyak, ini waktu kita singkat. Kita ringkas ya. Untuk melihat seseorang lurus manhajnya, itu bisa dinilai, saya ulangi. Untuk melihat seseorang lurus manhajnya, dia berakidah, dia bermanhaj dengan manhaj salaf atau tidak, itu ada 3 cara. 1, dilihat dari usulul firaqahnya. 2, dilihat dari usulul bid'ahnya. 3, dilihat dari alamatu ahli bid'ah. Yang pertama, dilihat usul firaqah, pokok-pokok atau induk-induk aliran sesat. Dia terjatuh ke dalam pemikiran itu atau tidak? Dari kalangan Khawarij, dari kalangan Qadariyah, Mu'tazilah. Ya. Baik. Afwan, saya mengingat waktu tidak saya detilkan di sini. Ya. Jadi di sini perlu pengkajian satu kitab Usulul Firq wal Adyan namanya. Landasan-landasan firaq, golongan-golongan yang sesat itu, ada induk-induknya. Ada 4 atau 5. Kemudian dilihat dari usulul bid'ahnya. Bagaimana pemahaman dia tentang bid'ah. Makanya sungguh sangat indah kitabnya Syekh Ali Hasan berjudul Ilmu Usulul Bid'ah. Ilmu kaedah-kaedah tentang bid'ah. Dan sebelumnya Al-Imam Asy-Syatibi menulis kitab Al-I'tisam. Yang ketiga, dilihat dari tanda-tanda ahli bid'ah. Terjerumus tak dia dalam tanda-tanda ahli bid'ah? Di situ. Maka untuk kurikulum, seluruh hal yang berkaitan dengan lurusnya manhaj santri kita, murid kita, itu harus ditanamkan. Di lain sisi, manhaj itu ada 2 hal yang harus ditanamkan. 1, manhaj dia sebagai seorang muslim. 2, manhaj dia sebagai seorang sunniyun salafiyun. Baik. Ikhwati fillah, dengarkan baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala itu, sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian. Allah tidak melihat harta kalian. Allah tidak melihat kekayaan kalian, tapi yang Allah lihat
hati dan amal kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati seseorang itu dan amalnya. Apabila hatinya baik dan amalnya baik, Allah sayang kepada dia, tidak peduli agama manapun itu. Betul? 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 Jangan teranggu-anggu aja. Batil itu ucapan saya tadi. Tapi antum kok meranggu-ranggu? Padahal saya mengatakan di ujungnya tidak peduli agama apapun itu. Nah, sekarang ini yang banyak penyakitnya. Ya. Kata-kata awalnya indah tadi kan? Tapi begitu antum mendengar ujungnya tidak peduli agama apapun itu, itu bahaya tuh. Itu yang merusak akidah. Makanya sekarang perlu ditanamkan Islamic worldview, namanya cara pandang Islam. Itu ada ujiannya itu. Ya. Diuji. Ya salah satu ujiannya yang tadi. Ya, saya tidak yakin antum meyakini itu. Tetapi antum salah dengar. Antum tidak baik-baik dengarnya. Nanti juga akan ada yang kedua lagi. Kalau yang pertama ini ujian tentang manhaj dia sebagai seorang Islam, yang kedua Allah Ta'ala telah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Allah tidak sebutkan orang-orang kelompok tertentu bersaudara, tidak. Orang muslim bersaudara, tidak. Maka ridho Allah Ta'ala akan didapatkan oleh manusia. Saya ulangi lagi. Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin bersaudara. Allah tidak sebutkan orang-orang NU bersaudara, orang-orang Muhammadiyah bersaudara, orang-orang Salafi bersaudara, orang-orang Jemaah Tabligh bersaudara. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan umat ini. Maka manakala umat ini terus mencari ridha Allah, Allah akan sayang kepadanya, tidak peduli dia di organisasi dan jemaah manapun ia berada. Betul? Baru antum ngeh ya. Maka disinilah yang terjadi. Kalimat awalnya betul. Allah tidak menyebutkan orang NU bersaudara, Allah orang mukmin bersaudara. Tapi kita tidak pernah membetulkan, tidak boleh membetulkan yang salah, menyalahkan yang betul. Tidak boleh. Kalau di jamaah manapun, di kelompok manapun, kalau salah jangan dibetulkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita mencintai saudara kita, betul dia saudara kita, ini saudara kita se-Islam. Tapi kalau dia salah, saya mencintai dia, saya akan betulkan kesalahannya. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Makanya manakala kita lihat kitab-kitab para ulama, bab tentang celaan, tahdzir itu ada di kitab manapun, di dalam kitab pembahasan akidah. Bab tentang menjelaskan kebatilan, bahkan kitab-kitab akidah ditulis oleh para ulama seiring manakala dilihat banyak yang seperti itu, seiring manakala penyimpangan terjadi, maka membantah penyimpangan adalah bukti sayangnya seorang ahlus sunnah kepada saudaranya sesama muslim. Baik. Ini panjang nih. Makanya jangan lewatkan. Jangan sampai murid kita tamat lurus, manhajnya tidak lurus. Maka kitab-kitab yang berkaitan dengan manhaj wajib kita ajarkan. Ya, kalau kitab akidah di antara kitab yang membahas tentang manhaj usulus sunnah karya Imam Ahmad ibn Hanbal itu bagus sekali. Baiklah, satu bro. Yang kedua, salimul aqidah, selamat akidahnya. Akidahnya selamat. Yang pertama tadi lurus manhajnya. Kedua, selamat akidahnya. Kadang orang bertanya, Ustadz ini salafi enggak Ustadz? Atau ahlus sunnah enggak? Bagus ceramahnya. Tengok
pembahasan akidah yang diajarkan kitab apa. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah otentik, landasan dan rujukannya setiap abad, dari abad ke abad para ulama menulis kitab tentang akidah. Ada kajian saya tentang keotentikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kitab akidah Ahlussunnah dari abad ke abad. Jelas. Tidak mungkin ustadz besar familiar, terkenal, tapi tidak mengajarkan kitab akidah Ahlussunnah yang mu'tabar. Berarti diragukan itu, walaupun ahli hadis, walaupun dia ahli tafsir. Selesai. Makanya untuk keselamatan akidah diajarkan kitab-kitab akidah. Kan ada dua hal yang harus kita jaga. Satu, hikmah dalam berdakwah. Dua, kokoh dalam manhaj dan akidah. Kokoh dalam akidah ini bagaimana dapatkan talaki terus? Tidak bisa. Lanjutkan kitab-kitab akidah. Makanya seharusnya di lembaga pendidikan itu ada jenjang keilmuan para guru dan karyawan. Kalau murid kita ada kelas 1-nya, ada kelas 2-nya, ada kelas 3-nya, guru-guru ini harus juga dibuat jenjang semestinya keilmuannya. Nanti ngajinya efeknya apa? Ngaji dah 10 tahun. Tetapi kitab yang dipelajari usulul salasa tahun kemarin, tahun ini usulul salasa lagi. Besok dah tamat, ulang lagi murojaah. Alasannya itu. Padahal seharusnya awalnya salah satu usul qawaidul arba', kitabut tauhid, kata Syekh Abdul Razak, masa setelah itu kasyfus syubhat lagi. Mungkin masail jahiliyah lagi. Setelah itu mungkin lum'atul i'tiqad atau qawaidul muslah atau kitab yang lebih lanjut lagi. Demikian juga dengan akidah al-wasitiyah, lanjut dengan tahawiyah. Nanti lanjut pembahasan bab akidah itu kan ada 9 bab, 9 mabahis. Dilanjutkan. Demikian juga dengan yang lainnya. Maka di dalam masalah akidah ini betul-betul harus tuntas. Kalau kemarin pembahasannya tentang kufur, nifak, syirik, kemaksiatan, itu di dalam ilmu akidah dijelaskan. Kufur, nifak, syirik, nah ilmu akidah jelaskan. Baik, ada dua nih, salimul aqidah. Termasuklah dalam hal ini bagaimana menanamkan akidah kepada anak kecil seperti Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat kecil di zamannya. Apa kata beliau? Ya, apa kata Nabi tentang akidah? Ya gulam, ini u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka. Ini kan akidah. Baik. Ada dua nih, tiga. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sahihul ibadah, benar ibadahnya. Benar ibadahnya. Makanya perlu kita berikan ilmu tentang pengantar dan manhaj yang benar dalam ibadah. Pengantarnya dulu. Jangan langsung tiba-tiba membahas hukum fikih. Taharah, salat, manhajnya dulu dalam ibadah ini. Pengantar dalam ibadah. Apa pengantarnya? Ibadah itu definisinya apa? Syarat diterimanya ada dua. Kesempurnaan ibadah itu ada berapa? Termasuk hal-hal yang membatalkan ibadah apa? Syekh Salim Al-Hilali itu menulis satu kitab yang sangat bagus, namanya Mubtilatul A'mal, pembatal-pembatal amal. Motivasi dalam ibadah, sampai kapan kita beribadah? Setelah itu macam-macam ibadah. Ibadah itu ada ibadah yang zahir, ada ibadah yang batin. Kemudian baru fikih ibadah. Fikih ibadah mulai dari fardu ain, fardu kifayah. Ini wajib. Standar anak didik kita itu memiliki sahihul ibadah, ibadahnya benar. Yang keempat, matinul khulqa. Matinul khulqa, kokoh akhlaknya atau mulia akhlaknya. Dia memiliki akhlak yang mulia.
Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kalau berbicara tentang akhlak, tentu panjang lagi. Tadi saya sudah sebutkan kitabnya. Kita kaji. Bahkan kitab ini saya konsep kitab ini, 12 jilid ini, itu kan secara umum begini. Tingkat TK itu beriman, SD beradab, SMP dewasa, SMA pendidik, S1 pejuang, S2 pemimpin, S3 penasihat. Itu kan bisa saja di konsep seperti itu. Ya. Jadi nanti apa aspek-aspeknya? Apa kurikulum-kurikulumnya? Termasuklah di antara halnya tentang kitab akhlak. 200 itu berapa jam? Berapa JP jam pelajaran? Kita bagi. Wah, mana yang wajib-wajib dulu? Nih. 200 akhlak terpuji, 161 akhlak tercela. Sekarang di lembaga pendidikan itu karyawan-karyawan penyakitnya diantaranya baperan. Sedikit-sedikit merajuk, sedikit-sedikit monggok, sedikit-sedikit tersinggung. Mesti belajar kitab akhlak-akhlak tercela itu. Ya. Panjang pembahasan akhlaknya. Dan Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Baik. Yang keberapa lagi? Yang kelima. Ini yang kelima adalah saya lebih merinci dalam ilmunya. Dalam ilmunya. Ilmu dia tuh dalam. Tidak hanya sebatas di lisan. Sebab innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Allahu Akbar. Jadi bagaimana mendapatkan ilmu yang dalam? Berarti ada sesuatu yang harus dicari. Ilmunya tidak hanya di otak dan di lisannya, tapi dalam. Bagaimana melahirkan kelembutan hati. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya, luas wawasannya. Wawasannya luas. Musaqqaful fikri, luas wawasannya. Berarti ilmu itu kan ada fardu ain, fardu kifayah. Nanti ilmu yang fardu kifayah juga perlu dikaji, atau ilmu yang mustahab perlu dikaji. Maka nanti anak-anak kita dimotivasi kalau dia menempuh pendidikan formal, jangan tanggung-tanggung. Minimal pendidikan formal kedepannya itu F3 satu jurusan. Saya ulangi lagi. Antum ingat, kita nih tidak sama zaman kita dengan zaman anak kita. Zamannya anak kita, mudah-mudahan kita jumpai nanti 10 tahun lagi. Misalkan, kemungkinan minimal pendidikan formal itu S3 satu jurusan. Kenapa kok satu jurusan, Ustaz? Sebab jurusan pendidikan belum tentu dia bisa membuat S3 jurusan pendidikan belum tentu dia bisa membuat sekolah. Sebab dia tidak punya S3 manajemen pendidikan. Maka dimungkinkan dia perlu mengambil satu S3 lagi dengan jurusan manajemen pendidikan. Begitu udah bisa dia buat sekolah, sekolahnya kurang laku. Dia akhirnya perlu
Satu jurusan lagi untuk S3-nya. Ajib. Mungkin kalau untuk buat usaha dan yang lainnya mungkin ekonomi. Antum bayangkan itu. Untuk jadi orang yang maju, idealnya para hasil didikan ke depan itu, kita harus melihat secara visioner. Itu minimal S3 satu jurusan. Tanamkan ke anak-anak. Makanya saya bilang sama kawan-kawan, kalian ini wajib kuliah. Kalau enggak, wajib seperti saya, belajar terus. Ya. Belajar tuh enggak sampai S3. Setelah S3 enggak belajar lagi, keliru itu. Ya. Itu standarnya minimal seperti saya. Eloknya seperti para ulama. Si Ali Hasan mana ada gelarnya? Enggak kita dengar. Buya Hamka di negeri kita mana ada kita dengar 7 bulan masuk 8 bulannya dia di Mekah belajar 30 juz kitab tafsir selesai 9 jilid. Kalau tak percaya Pak, saya tengok pergi ke Libat Gain tu, saya tunjukkan ini kitab Buya Hamka tu. Mungkin 70% atau 60% lah kitab Buya Hamka saya punya. Luar biasa. Padahal belajarnya cuma 6 bulan 7 bulan. Wawasannya luar biasa. Kemana-mana. Jadi di masing-masing level itu perlu ditingkatkan terus. Banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu. Kalau pergi kita di pesawat, Pak, itu yang pernah jumpa saya baru orang Indonesia membaca buku belum ada. Karena naik pesawat saya masih sedikit. Tapi yang naik pesawat sedikit tuh orang barat atau orang luar baca buku saya jumpai. Kita ini kurang baca. Padahal banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu. Kalau kita mau kenal dunia, banyak membaca. Tapi kalau kita mau dikenal dunia, menulis. Mau kenal dunia, membaca, baca. Tapi mau dikenal dunia, menulis. Baik. Berikutnya. Afwan. Jadi wawasan yang luas ini terus ya. Tengok Imam Ibnul Qayyim. Saya harus gambarkan dulu. Pendidikan Islam itu berbeda dengan pendidikan hari ini. Pendidikan hari ini semakin ke atas semakin mengerucut. Kayak gini nih, seperti piramid. Di bawah waktu SD kita belajar PPKN, IPA, IPS, agama, bahasa Inggris, lengkap kan? Begitu terus naik SMP, SMA, dan mulai lagi jurusan. Jurusan apa? IPS. Jurusan apa? IPA. Nanti masuk S1 dijuruskan lagi. Sehingga fakultas pertanian berbeda dengan fakultas peternakan. Betul? Padahal di dalam Islam petani ya peternak, peternak ya petani. Manakala petani butuh pupuk, ambil dari ternaknya. Manakala ternak butuh pakan, ambil dari limbah pertaniannya. Sehingga petani di sepanjang sejarah peradaban Islam seperti di Andalusia dulu, mereka petani ya peternak, peternak ya petani. Sekarang petani tak pandai beternak, beternak tak pandai petani. Jurusan beda. Betul? Makanya semakin ke ujung semakin mengerucut. Makin kecil kan? Pendidikan Islam tidak begitu. Pendidikan Islam itu sesuai kemampuan anak saja. Makanya ada ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, ilmu yang mustahab yang dianjurkan. Lihat Al-Imam Ibnul Qayyim, karya ilmiahnya akidah ada, sejarah ada, fikih ada, pengobatan tibun nabawi dia punya lengkap pula. Itulah para ulama. Al-Imam Al-Bukhari, cak tengok di dalam kitab sahihnya, mulai dari kitab-kitab pembahasan akidah kan disebut kitab Al-Jami' itu tak boleh kurang dari 8 kitab yang ada dalam kitabul Jami'. Manakala kita tengok kitab Sahih Bukhari lengkap selengkap-lengkapnya. Ya. Lihat kitab Al-Lulu' wal Marjan. Ya, gabungan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fuad Abdul Baqi Al-Baqi. Dan ternyata kitab tentang pertanian ada. Anda bayangkan tuh. Kitab pengobatan aktif ada. Itulah kalau belajar Islam, Pak. Sekarang umat Islam mencontoh lagi jurusan. Nanti jurusan tafsir, jurusan hadis, jurusan fikih. Itu kalau sesuai
itu dijuruskan betul, tetapi sebab itu tidak melahirkan al-allamah. Tidak melahirkan al-allamah. Orang alim banyak hal. Tengok Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, apapun pembahasan keilmuannya, rata-rata beliau punya kitab dan karya ilmiah minimal dari muhadharah atau durusnya. Itu al-allamah. Jadi pendidikan Islam ini sejatinya tidak membuat orang memiliki satu keahlian saja. Walaupun nanti akan ada kecenderungan masing-masing. Makanya saya bilang minimal pendidikan masa depan itu doktor satu jurusan. Paham tuh? Maka disinilah terus perlu belajar. Jangan berhenti. Kalau berhenti apa kok rumusnya kemarin jadi tukang ajar. Karena kurang dia ajar. Buang D-nya bahaya itu. Baik. Berikutnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di antara sifat seorang muslim, tinggi cita-citanya. Munaya minat, lurus manhajnya, selamat akidahnya, benar ibadahnya, mulia akhlaknya, dalam ilmunya, luas wawasannya, tinggi cita-citanya. Ada 7 ini. Cita-citanya tinggi. Apa kata orang Arab? Kun rajulan rijluhu ala sarasabita wa hamatu himmati fawqa thuraya samiqa. Wahai, jadilah kamu lelaki yang kedua kakimu tegak kokoh di muka bumi, tapi cita-citamu meninggi sampai ke bintang Suraya. Kemana? Bukan ke rumah Suraya saja. Nah, itu dia. Taib. Itu juga boleh. Nah, tinggikan cita-citamu. Cita-cita kita ini mesti tinggi. Sebab kitanya orang beriman, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu sedih, jangan kamu merasa hina, kamu orang yang tinggi derajatnya jika kamu adalah orang-orang beriman, kata Allah. Kenapa kita mesti tinggi cita-cita? Karena memang surga itu memang tinggi untuk orang-orang yang berjiwa, yang punya cita-cita tinggi. Makanya orang itu cita-citanya tinggi. Ajib. Selanjutnya, besar jiwanya. Afwan, ini tidak bisa saya uraikan detail. Kalau uraikan detail panjang. Saya ngajar murid-murid saya ini berjam-jam ini, pembahasan ini, dan tak cukup satu majelis. Bagaimana orang yang luas wawasannya, tinggi cita-citanya, besar jiwanya itu luar biasa. Antum bagaimana lihat Al-Imam Syafi'i, beliau kalau mau berdebat itu manadzartu ahad dan qattu ala balagha. Aku tidak pernah berdebat untuk ingin mengalahkan orang itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, aku ingin kebenaran itu terucap dari lisan dia atau lisan saya. Satu hari dia berdebat dengan Abu Musa, seingat saya. Abu Musa agak menjauh dari dia karena perbedaan pendapat antara mereka berdua. Imam Syafi'i pun ambil tangannya Abu Musa, ya Abu Musa, afala nakuna abadan ikhwanan mutahabbin, apakah kita tidak layak menjadi bersaudara wahai Abu Musa, walau lam nattafiq fi mas'alatin, walaupun kita tidak sepakat dalam satu masalah. Ajib. Besar jiwanya. Tengoklah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, manakala orang-orang menyakiti beliau, tapi jiwanya tetap besar. Dia memaafkan orang terus. Luar biasa kisahnya. Ya. Beliau bantu orang-orang yang menzalimi dia dulu. Anak-anaknya pun dibantu. Di negeri kita ini tengok Buya Hamka. Buya Hamka tuh ketika terjadi perbedaan, bahkan Bung Karno pun memasukkan beliau ke dalam penjara. Tetapi tahu enggak, begitu Bung Karno merasa ajalnya dekat, Bung Karno titip wasiat kepada anaknya, tolong nanti yang mengurus jenazah saya Buya Hamka. Sampailah wasiat itu kepada Buya Hamka. Anak-anak Buya Hamka kaget, janganlah Buya, tapi Buya tetap berangkat juga. Oh, itu orang yang berjiwa
besar. Bahkan saya baca lagi biografinya Buya Hamka, cuman saya lupa nama orangnya itu. Ada orang yang benci dulu sama Buya Hamka. Ada orang yang memang musuh musuh politik atau musuh ya biasalah. Nah, tapi begitu dia sakit, Buya Hamka tengok Buya Hamka dan itu nampak ada respon dia. Nah, dan begitu Buya Hamka sudah dekat-dekat dia, Buya Hamka telkinkan. Dia ikuti pelan-pelan. Seingat saya dalam referensi itu, akhirnya dia wafat. Buya Hamka yang mentelkinkannya. Orang yang berjiwa besar. Ini enggak apa aja sikit dah. Mau berhenti kerja situ lagi. Nggak selesai nanti ini kalau itu dibahas. 9 banyak pengorbanannya. Pengorbanannya seorang muslim itu besar, banyak. Makanya negeri ini butuh guru-guru pejuang yang rela berkorban. Allahu Akbar. Kita pejuang. 10. Kokoh semangatnya. Semangat itu kokoh. Tidak kaleng-kalengan. Ini sedikit-sedikit loyo. Padahal Nabi sebut ihris ala ma yanfa'u wasta'id billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah kamu mendapatkan apa yang bermanfaat, buat minta tolong kepada Allah. Jangan loyo. Jangan lemah semangat. La ilaha illallah. Orang-orang besar itu kemauannya tinggi. Kemauannya tinggi. Ini camkan ini. Ada kemauan, ada kemampuan. Kemampuan bisa dilatih. Kemauan dimotivasi. Orang-orang besar bermain bukan di kemampuan, tapi bermain di kemauannya. Manakala maunya sudah ada, maka kemampuan dilatihnya. Ini tidak mau. Jadi orang besar itu bukan nunggu mampu dulu, tapi mau. Kalau ada kemauan, makanya saya selalu bilang, bukan di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, tapi di mana ada jalan, di situ ada kemauan. Itu dia. Ada jalannya mau, oke. Baik. Kemudian kuat jasadnya, qawiyul jism, kuat jasad. Ini kita ustaz-ustaz ini perlu belajar ini. Bukankah para ulama nulis kitab tentang pengobatan? Dan pengobatan hari ini berbeda dengan pengobatan yang ditulis oleh para ulama kita, seperti Imam Al-Qayyim menulis At-Tibbun Nabawi itu bermula dari penjagaan kesehatan. Makanya kuat fisiknya ini itu bisa dilakukan dengan apa? Olah nafas, olah makan, olahraga. Kalau yang lain-lain tadi olah rasa, olah jiwa. Yang hidup kita ini perlu diolah-olah. Jangan lahan aja diolah. Jadi olah nafas, kita perlu pasokan oksigen yang banyak. Olah makan, olahraga. Sebab untuk sehat itu ada 3 yang perlu dicamkan. 1 input, 2 sistem, 3 output. Apa itu input? Apa yang masuk dalam tubuh? Oksigen cukup, air cukup mineralnya, makanannya sehat. Bukan 4 sehat 5 sempurna, banyak dari itu lagi. Masuk nih. Kemudian sistem yang ada dalam tubuh ini lagi. Kita guru-guru ini banyak duduk. Cara duduk yang sehat seperti apa? Mesti tahu. Ini yang didudukinya, tulang ekornya didudukinya. Sakitlah tulang ekornya, bungkuk punggungnya. Sakit dia. Itu perlu kita ketahui. Makanan-makanan sehat apa? Sistem tubuh kita ini. Kita ini banyak duduk. Begini aja perut sakit. Nih coba lihat nih dulu. Coba untuk lihat nih botol nih dulu. Coba, oke lah dulu saya minum sedikit dulu, bismillah.
Dapat juga saya celahnya. Air ni kan lurus nih sekarang. Coba dibengkokkan nih, kan tak elok dia lagi kan. Bermasalah dia di dalam tuh. Begitupun tubuh kita nih. Jadi ada cara duduk yang tepat, cara tidur yang tepat. Sistem namanya tuh. Nanti obat itu tidak mesti dipijat. Tapi kalau udah memang rusak, betul dipijat. Berarti murid-murid kita perlu dikasih ilmu-ilmu kesehatan nih. Ini ilmu sistem. Ya. Oke. Kemudian outputnya keluar. Kapan buang air semestinya? Apabila ditahan buang air besar atau buang air kecil seperti perkataan Ibnu Qayyim akan menimbulkan penyakit dalam. Yang perlu dalam tuh ilmunya, bukan penyakitnya. Ini kita ini udah terlambat dapat. Seperti saya lah dulu, ini sakit itu sakit. Padahal kuat jasadnya ini ya ikhwan. Tengok para ulama. Mereka ulama tapi juga panglima perang. Makanya seperti saya bilang seharusnya Jenderal Kiai Haji Ma'ruf Amin. Panglima. Atau siapa misalkan Kiai Haji Joko Widodo. Mantap ulama. Karena tengok didikan Nabi kuat seperti Umar bin Khattab dan sebagainya. Waktu kita singkat. Jadi output kita tuh harus kapan harus bekam, output itu. Kapan harus keluarkan darah fasdu. Kemudian teratur, terjaga urusannya, terjaga waktunya. Waktu itu kan sangat berharga. Antum tahu kalau ada orang dalam perlombaan, biasanya orang yang menang, yang juara 1 dengan yang juara 2, lomba lari aja, itu perbedaannya kadang hanya 5 detik aja. Kadang perbedaannya 10 detik aja, betul enggak? Tapi dia juara 1 kan? Pentingnya waktu. Kalau enggak ada waktu enggak bisa. Antum kan kalau ada biasanya protokol di sini aja, enggak ada protokol lagi, udah biasa. Udah seperti tuan rumahnya saya ini. Misalnya kan waktu dan tempat dipersilakan. Waktu dulu, kalaupun ada tempat tak ada waktu udah bisa. Terjaga waktunya nih. Makanya gunakan waktu kita, terjaga waktu dia kecil nih kerjanya. Ini kerjanya. Kapan? Makanya saya bilang meneladani keseharian Nabi, pilar kejayaan umat. Bangun tidur Nabi kapan? Tidur Nabi kapan? Istirahat Nabi kapan? Makanya keseharian Nabi menjadi keseharian seorang muslim sejati. Baik. Teratur urusannya. Manajemen kita penting. Urusannya itu terjaga, teratur. Kalau bahasa kami ndak begelemak piak aja. Ndak kacau balau saja ndak. Teratur. Berarti dia perlu ilmu manajemen. Ke-14, mandiri ekonominya. Ekonomi dia tuh mandiri. Ini penting nih. Berarti murid ideal dididik untuk ini. 15, bermanfaat kehadirannya. Dimanapun dia berada, kehadirannya bermanfaat buat orang lain. Nafi'un li ghairihi, bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. 16, tinggi kesabarannya, sabar. Sabar. Dan yang 16 ini bisa diringkas jadi 10 atau 11. Sebab sabar, kemudian besar jiwanya, tinggi cita-citanya, itu bagian dari akhlak, Pak. Baiklah, saya simpulkan karena waktu kita sudah habis. Tadi saya agak berpanjang di lurus manhaj. Mudah-mudahan pekan berikutnya akan saya tambahkan penjelasan-penjelasan mana yang perlu saya jelaskan lagi. Jadi kita tidak hanya mendidik otak, cerdas, tapi kerjanya meminta-minta, tidak mandiri ekonominya. Jadi pendidikan itu utuh.
Dia hafal Quran tapi badannya sakit-sakitan, berarti tidak kuat jasadnya. Dia seorang ustadz tapi urusan dia tidak teratur, tidak pandai manajemen. Begitu jadi pemimpin, bisa-bisa dia masuk penjara. Kenapa? Karena tidak punya manajemen lembaga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah potret atau model pendidikan utuh yang semestinya dituju oleh lembaga-lembaga pendidikan atau untuk anak-anak didik kita. Sebab pendidikan Islam tidak hanya satu aspek tapi utuh. Dan manakala ini tercipta, maka terbentuk, terlahir anak-anak itu menjadi anak-anak yang dewasa, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang tangguh, bahkan berjiwa pemimpin dan pejuang umat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.